مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya Aisyah dari kelas 4C. Hari ini akan menceritakan kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa merupakan nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala di tengah kekejaman Raja Fir'aun. Kisahnya saat berperang melawan penyihir kerajaan merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam adalah seorang Bani Israel, yakni mereka-mereka yang merupakan keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dilahirkan pada zaman kesombongan yang luar biasa dalam sejarah manusia. Pada saat itu ada seorang yang berani mengaku sebagai Tuhan. Ia sangat sombong dan kejam. Dia adalah Fir'aun. Nama aslinya adalah Al-Walid ibnu Mus'ab. Dia terkenal dengan kekejaman dan kezalimannya. Raja Fir'aun memperlakukan rakyat dengan kejam tanpa belas kasihan. Ia memeras pajak yang tinggi dan menjadikan kaum Bani Israel budak-budak kerajaan. Kekejaman Raja Fir'aun juga diikuti dengan kesombongannya. Dia enggan bersyukur atas kemakmuran yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia justru menjadikan negeri Mesir penuh dengan kemusyrikan. Suatu hari Fir'aun bermimpi. Fir'aun begitu cemas dan khawatir akan mimpinya. Fir'aun bermimpi seakan-akan ada api yang dahsyat datang dari Baitul Maqdis sampai ke negeri Mesir. Api itu melahap semua bangunan, gedung rumah, dan istana Fir'aun, kecuali bangunan rumah milik Bani Israel. Bangunan Bani Israel masih utuh. Karena gelisah terganggu oleh mimpinya itu, Fir'aun segera mengumpulkan peramal dan tukang sihirnya. Mereka diperintahkan untuk mengartikan mimpinya itu. Mereka kemudian mengartikan mimpinya Fir'aun, yaitu akan lahir seorang laki-laki dari Bani Israel. Laki-laki itu akan lahir pada masa Fir'aun berkuasa. Laki-laki itu akan menghancurkan penduduk Mesir. Laki-laki itu akan menumbangkan rezim Fir'aun. Laki-laki itu akan membawa agama tauhid untuk mengganti agama Fir'aun. Fir'aun takut kekuasaannya hilang. Dia kemudian memerintahkan kepada seluruh tentara untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Hal tersebut diceritakan dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 6. Pada saat bersamaan dengan niat Fir'aun membunuh seluruh bayi laki-laki, ada seorang ibu yang bernama Yukabat dari Bani Israel melahirkan bayi laki-laki. Bayi tersebut bernama Musa. Yukabat khawatir bayinya akan dibunuh oleh Fir'aun dan tentaranya. Yukabat mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan bayi ke dalam peti kemudian menghanyutkannya ke Sungai Nil. Yukabat segera melaksanakan ilham tersebut. Setelah melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, Yukabat merasa tenang. Kisah tersebut telah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 7. Wa auhayna ila ummi Musa an ardihi fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yamni wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin, yang artinya, dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke Sungai Nil. Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikan kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul.
Peti tersebut kemudian ditemukan oleh Asia, istri Raja Fir'aun dan dayang-dayangnya. Asia senang sekali menemukan bayi laki-laki yang sehat dan lucu. Atas bujukan Asia, Fir'aun mau menerima bayi tersebut dan tidak membunuhnya. Bayi tersebut bahkan dirawat dan dididik dengan baik oleh Fir'aun dan istrinya. Selama berada di istana Fir'aun, Nabi Musa alaihi salam saat masih bayi sering menangis karena menginginkan air susu ibu. Banyak wanita yang didatangkan Fir'aun untuk menyusui Nabi Musa alaihi salam. Namun Nabi Musa alaihi salam tidak mau menyusui. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihi salam akhirnya disusui oleh ibu kandungnya sendiri, Yukabad. Kisah keberanian Nabi Musa alaihi salam diceritakan pada saat usia belia, ketika berusia 18 tahun. Nabi Musa melihat dua orang lelaki yang sedang berkelahi, seorang keturunan Bani Israel dan seorang lagi keturunan Kipti, keturunan Fir'aun. Pada saat itu, orang Kipti yang bersalah, sehingga Nabi Musa AS membela orang dari Bani Israel. Orang Kipti tersebut tidak terima dan marah sehingga dipukul oleh Nabi Musa AS hingga mati. Nabi Musa AS menyesal dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahannya. Allah pun mengampuninya. Berita terbunuhnya seorang Kipti oleh Nabi Musa alaihi salam terdengar oleh Fir'aun. Fir'aun pun marah dan memerintahkan tentaranya untuk menangkap dan membunuh Nabi Musa alaihi salam. Mengetahui hal itu, Nabi Musa alaihi salam pergi dari Mesir sampai ke negeri Madian. Di sana Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan Nabi Syu'aib. Nabi Musa menceritakan kejadian tentang dirinya. Nabi Syu'aib pun melindungi Nabi Musa dan kemudian dinikahkan dengan salah seorang putrinya. 10 tahun Nabi Musa berada di negeri Madian, beliau ingin kembali ke Mesir bersama keluarganya. Nabi Musa alaihi salam kemudian meminta izin kepada Nabi Syu'aib untuk kembali ke Mesir dan Nabi Syu'aib pun mengizinkannya. Di tengah perjalanan menuju Mesir, tepatnya di Bukit Tursina, Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu. Nabi Musa alaihi salam melihat cahaya yang dahsyat di Bukit Tursina. Tubuh Nabi Musa alaihi salam menggigil ketakutan. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam dalam Al-Qur'an surat Toha ayat 11 sampai 14. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fa'la'na laika innaka biwadil muqaddasi tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri, yang artinya maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, wahai Musa, sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci tua. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sungguh aku ini Allah, tak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Demikian cara Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. Sejak saat itu Nabi Musa alaihi salam diangkat menjadi rasul dengan kitab sucinya Taurat. Allah SWT memberikan mukjizat kepada Nabi Musa berupa tongkat yang dapat berubah menjadi ular dan tangan yang dapat bersinar terang.
Setelah menjadi Rasul, Nabi Musa alaihissalam ditemani oleh saudaranya yaitu Nabi Harun alaihissalam untuk menemui Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam mengajak Fir'aun untuk bertobat dan memohon Fir'aun untuk membebaskan Bani Israel dari penindasan. Fir'aun marah besar dan berkata, "Jika kamu benar-benar seorang Rasul, tunjukkanlah buktinya." Nabi Musa alaihissalam segera menunjukkan buktinya yaitu mukjizat dari Allah berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan tangan yang bisa bersinar terang. Di depan Raja Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya dan atas izin Allah, tongkat itu menjadi ular yang sangat besar dan nyata. Nabi Musa alaihissalam kemudian menarik tangannya dan dari dalam baju dan atas izin Allah, tangan itu kelihatan putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya. Dalam hati kecilnya, Fir'aun merasa takut. Akan tetapi, ia menyembunyikan rasa takutnya itu dengan mengatakan bahwa yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam berupa sihir. Jadi, menurut Fir'aun, sihir harus dilawan oleh sihir. Fir'aun pun segera mengumpulkan tukang sihirnya untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Ketika para penyihir Fir'aun melakukan sihirnya dengan melempar tali temali agar menjadi ular, maka Nabi Musa alaihissalam dengan tenang menghadapinya. Nabi Musa alaihissalam segera melempar tongkatnya dan tongkat itu berubah menjadi ular yang sangat besar. Ular Nabi Musa alaihissalam tersebut memakan ular-ular penyihir Fir'aun. Kejadian tersebut memalukan Fir'aun dan membukakan pintu hati pada penyihirnya. Para penyihir Fir'aun akhirnya menyatakan iman kepada Nabi Musa alaihissalam dan kepada Allah SWT. Fir'aun sangat murka melihat kejadian yang memalukan dirinya tersebut. Ia mengancam akan membunuh seluruh tukang sihirnya bersama Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Nabi Musa alaihissalam segera mengajak pengikutnya untuk keluar dari Mesir. Mereka dikejar Fir'aun bersama bala tentaranya. Saat Fir'aun dan bala tentaranya semakin mendekat, Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya terjebak di tepi Laut Merah. Pada saat itu Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya ke Laut Merah. Subhanallah, Laut Merah terbelah menjadi dua. Di tengahnya berubah menjadi jalan besar. Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya kemudian dapat menyeberang dengan selamat. Ketika Fir'aun beserta pengikutnya ikut menyeberang Laut Merah, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan ke tongkatnya kedua kalinya. Pukulan tongkat Nabi Musa alaihissalam menggetarkan air laut yang terpisah menjadi satu kembali. Benturan dahsyat dua gelombang air laut menghempaskan Fir'aun dan seluruh pengikutnya. Raja Fir'aun dan seluruh pengikutnya akhirnya tenggelam di Laut Merah. Itulah kisah Nabi Musa alaihissalam dalam melawan Raja Fir'aun yang zalim. Sungguh luar biasa keteguhan iman Nabi Musa alaihissalam kepada Allah SWT. Luar biasa pula keberanian Nabi Musa alaihissalam dalam melawan Raja Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam seorang nabi yang pemberani dan tidak mudah putus asa. Demi menegakkan kebenaran, Nabi Musa alaihissalam pantang menyerah dan berani menentang kezaliman Raja Fir'aun. Sebagai pelajar, kita harus meneladani keberanian Nabi Musa alaihissalam. Ada pepatah yang berbunyi, berani karena benar, takut karena salah. Kita harus menjadi anak yang pemberani. Berani mengatakan bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Berani mengingatkan orang lain juga untuk tidak melakukan perbuatan jahat dan berani mengungkapkan pendapat. Sikap pemberani tersebut jangan menjadikan kita sombong dan sok berkuasa. Jika sikap sombong dan sok berkuasa ada dalam diri kita, berarti bukan perilaku Nabi Musa alaihissalam yang kita teladani, melainkan ajakan bahwa hawa nafsu setan yang kita ikuti. Demikian kutub yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari yang benar datangnya dari Allah SWT.
maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru datang dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah atau khilaf dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.